serahkan ke dia. Nah, mentalitas kita itu yang perlu kita rubah. Dari federasi sendiri khususnya Gartek, ini untuk saat ini yang bisa melawan Omnibus Law adalah bagaimana PKB yang berkualitas, PKB yang tidak menggunakan Omnibus Law, gitu. Karena dengan PKB, dengan perundingan bersama presiden dengan pengusaha secara langsung, bisa itu diatasi ketika pesangon yang tadinya lemah menjadi kuat. Kemudian hak perundingan juga diberikan, hak kebebasan juga diberikan. Karena melalui PKB itulah akan bisa untuk sementara mengatasi Omnibus Law. PKB ya yang dirundingkan di tiap perusahaan itu, karena PKB itu ya CBA itu hanya berlaku 2 tahun. Karena sekarang Omnibus Law ini masih bisa dipertahankan sampai dengan habisnya PKB 2 tahun mungkin masih bisa bertahan. Tapi ketika perundingan baru, maka perusahaan akan mengacu kepada Undang Omnibus Law dan pekerja sulit untuk melebihi dari Undang-Undang Omnibus Law, akan sulit. Walaupun mungkin ada sebagian yang berhasil, tapi yang lainnya tetap gitu. Selain dari aksi demo, kita jelas untuk PKB kita tetap bertahan dengan PKB yang lama yang di luar Omnibus Law. Karena PKB yang di luar Omnibus Law itu PKB yang nilainya di atas regulasinya pemerintah gitu. Nah, untuk sekarang setelah Omnibus Law, PKB itu tidak berlaku lagi, tidak boleh. Perusahaan tidak mau memperpanjang PKB kalau PKB-nya itu di atas nilai Omnibus Law seperti itu. Mereka harus PKB harus sesuai Omnibus Law, baru perusahaan itu terima seperti. Ada beberapa sektor khususnya di otomotif itu perusahaan-perusahaannya memang yang selama ini sudah mempunyai perjanjian kerja bersama, dan mereka selama ini berkomunikasi baik dengan pihak manajemen perusahaan. Dan secara umum bahwa perusahaan-perusahaan itu memang adalah perusahaan-perusahaan Jepang gitu. Jadi mereka tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi sebuah kesepakatan bagi mereka, dan mereka tidak mencoba untuk menurunkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa juga di sektor TGSL, seperti contoh anggota kami PT Hogi Indonesia di Bekasi. Kebetulan dia sektor garmen dan dia perusahaan Jepang. Jadi kenaikan upah tahun lalu adalah 1,6%. Tetapi dia tetap mempertahankan dengan serikat pekerjanya sepakat kenaikannya upahnya itu tetap di angka 4,6%. Tapi menurut pemahaman kami, setelah kami melihat anggota-anggota kami di beberapa daerah, semua itu kenaikannya mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah sebesar 1,6%. Dan kami berharap artinya bisa dengan proyek ini bisa menambah wawasan bagaimana kami ke depan untuk memperbaiki kondisi-kondisi kerja di perusahaan di dalam sebuah perjanjian kerja bersama. Secara berdampak langsung, kita mendapat dampak langsung dari Omnibus Law itu karena kebijakan dari pemerintah, yaitu penetapan upah setiap akhir tahun. Itu kita merasakan karena di internal perusahaan sendiri, di PKB kita belum Omnibus Law belum masuk. Untuk informasi, di PT PWJ sendiri itu PKB-nya seharusnya sudah berganti sejak 2022. Tetapi negosiasinya selalu deadlock adalah manajemen selalu memaksa untuk dimasukkannya Omnibus Law. Sedangkan dari pihak serikat pekerja yang mewakili, kita ada 5 serikat pekerja yang bisa mewakili, itu SPN dan SPSI. Itu mereka, teman-teman SPN dan SPSI itu menolak untuk Omnibus Law masuk di PKB. Akhirnya kita deadlock sampai tahun ini 2024. Yang kekhawatiran tersendiri adalah kita tidak bisa membendung kan kalau dari peraturan dari pemerintah langsung, contohnya di upah. Jika kita sudah tidak kuat lagi untuk menghalang Omnibus Law untuk masuk PKB lagi, ya otomatis semuanya akan berdampak langsung. Pasti akan berdampak karena kita pabrik padat karya, manufaktur. Kita dikejar oleh target, dikejar oleh banyaknya order.
Makanya yang menjadi kekhawatiran saya sendiri adalah jam kerja yang dieksploitasi. Jam kerja, jam lembur yang ditambahkan. Karena kita sudah tahu semakin banyak jam lembur maka semakin banyak kecelakaan kerja. Itu juga sudah terjadi di PWJ juga, di tempat saya kerja. Contoh sedikit saja, kita setiap bulan pasti diadakannya pertemuan bipartit dari antara perwakilan pekerja, perwakilan produksi, dan perwakilan manajemen. Itu kita sharing tentang data kecelakaan kerja misalnya. Itu kita lihat banget banyak kecelakaan kerja di tempat kerja. Kita dari Serikat Pekerja juga sudah menegaskan ini dampak dari panjangnya jam kerja termasuk lembur itu tadi. Ya, kita juga dikasih pengertian jika lembur ini terpaksa diberikan karena order kita yang semakin banyak dan SDM kita yang masih kurang. Kita sedikit memahami tentang kebutuhan manajemen, tetapi kita perlu was-was jika Omnibus Law masuk. Saya tahu itu hanya alasan untuk mereka supaya mengeksploitasi jam kerja kita. Tapi jika Omnibus Law masuk dan diizinkannya untuk menambah jam lembur, itu otomatis ya kita mau menolak seperti apa lagi. Ini salah satu ancaman terbesar Omnibus Law menurut saya di PWJ. Sejauh ini komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja atau serikat pekerja dan pihak produksi itu sangat bagus. Selama tidak melanggar isi PKB atau selama tidak melanggar norma di daerah kita sendiri, itu semuanya akan baik-baik saja menurut saya. Tapi jika ada Omnibus Law masuk ini sudah kelar. Kita kembali lagi bertarung dengan dua musuh. Kalau detik ini PKB belum ada Omnibus Law, kita bertarung dengan pemerintah. Tapi ketika kita PKB masuk Omnibus Law, kita bertarung dengan manajemen dan pemerintah. Karena kami melihat bahwa bagaimana merespon Omnibus Law ini adalah dengan perjanjian kerja bersama. Terus kemudian yang kedua adalah maka kami berharap kami bisa lebih banyak tahu tentang bagaimana cara bernegosiasi di dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. Dan khusus TGSL sektor, mereka rata-rata mempunyai produk brand-brand yang seperti Nike, Adidas, H&M dan lainnya. Dan kami berharap dari BBTK secara internasional bagaimana mengkomunikasikan di internasional berkaitan dengan pengusaha yang memproduksi brand-brand tersebut bisa membuat perjanjian kerja bersama yang nilainya lebih dari apa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Karena pemahaman kami, yang namanya peraturan pemerintah itu adalah safety net. Kita boleh apabila perusahaan itu mempunyai hasil yang lebih baik, kenapa itu tidak dilakukan juga bagi pekerjanya?